Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan terkait transistor ya. Jadi sudah dibahas prinsip kerja dari transistor ya. Kemudian bagaimana transistor itu menguatkan arus ya dari arus basis dan arus kolektor ya. Kita bisa kontrol dengan mengatur arus basis ya. Nah, rangkaian seperti yang kemarin kita gunakan ya. Jadi kemarin kita menggunakan rangkaian seperti ini. Kemudian ini RC. Dan basis kita beri tegangan ya. Ini RB. Kemudian di sini VB, tegangan di basis, dan di sini tegangan di kolektor. Kemudian di sini tegangan di ammeter. Nah, sumber tegangan dari basisnya di sini misalkan VBB misalnya, misal VBB. Nah, kemudian maka arus yang mengalir di resistor RB, artinya arus yang mengalir di basis, ini bisa kita cari dari VBB min VB dibagi hambatannya RB. Nah, arus basis ini kemudian yang kita gunakan untuk mendrive arus kolektor ya. Jadi kalau tegangan VCE-nya cukup ya, jadi ini arus basis, maka arus kolektornya saat saturasi, ini saat saturasi ya, kemarin kita sudah bahas kurva karakteristik dari transistor VCE terhadap IC. Itu grafiknya seperti ini ya. Nah, di mana arus IC di sini ya, arus saturasi ya. Jadi saat saturasi IC saat saturasi ya, ini akan sama dengan beta kali arus IB ya, arus IB. Di IC sama dengan arus IB. Di saat saturasi ya, kondisi saat saturasi IC-nya ini kan sama dengan saturasi, sama dengan beta kali IB. Nah, di sini kita sudah memperkenalkan kemarin ya beta. Beta itu perbandingan antara arus kolektor dan arus basis ya. Nah, kondisi ini karena ini DC ya, jadi tegangan DC semua. Jadi penguatan arusnya ini penguatan arus DC. Nah, untuk membedakan ya, nanti kita akan bahas bila ada sinyal tambahan berupa sinyal AC ya. Nah, sekarang karena masih murni DC semua ya, ini kita biar bisa membedakan kemudian ini kita sebut betanya ini beta DC ya, beta DC. Jadi untuk menggambarkan bahwa ini penguatan DC ya, penguatan arus DC-nya. Nah, jadi ini arus yang mengalir ya, arus IC yang mengalir. Nah, maka tegangan VC ini akan menjadi VCC kurang IC ya,
kali RC. Nah, tentunya karena VE sama dengan 0, maka VCE ini sama dengan VC dikurang VE. VE-nya 0, jadi VC sama dengan VC sama dengan VCC dikurang IC RC. Atau IC sama dengan VCC ya, dikurang VCE per RC. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan kurva garis beban DC. Nah, garis beban DC plot CE, di sini IC-nya. Jadi di sini gradiennya minus nih, gradiennya minus sehingga grafiknya seperti ini. Kemudian titik di sini itu bisa diambil ketika VC-nya bernilai 0. Kalau VC-nya bernilai 0, maka IC sama dengan VCC per RC. Jadi bagian atasnya ini, kalau mungkin biar lebih jelas, di bagian atasnya ini adalah VCC per RC. Jadi ini kurva IC. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa arus maksimum yang terjadi di sini adalah VCC per RC. Nah, titik di sini kita sebut sebagai titik saturasi, Kemudian kalau VCE berapa, nilai arusnya menjadi 0 ya. Nah, nilai arusnya menjadi 0 ketika tentunya VCE sama dengan VCC. Nah, di sini titiknya VCC. Nah, titik di sini ya, namanya tadi titik saturasi. Nah, titik di sini ini disebut titik cut off. Karena di sini titik mulai ada arus IC ya. Nah, sebetulnya IC ini tidak bisa 0 ya, tidak bisa 0. Pasti ada IC yang mungkin sangat sedikit ya. Nah, saking kecilnya, nah ini bisa juga kita sebut sebagai arus bocor ya, arus bocor. Nah, jadi kenapa ada arus bocor? Karena di situ kita bisa amati ya, kita bisa amati bahwa ketika di dalam transistor itu ada barrier yang terbentuk dari lapisan deplesi ya, dari lapisan deplesi, ada elektron yang masih bisa tunneling, Nah, ini kan sesuai prinsip kuantum ya. Jadi masih ada sedikit prosentasenya sangat sedikit sekali elektron yang masih tunneling, walaupun di situ ada barrier ya, berupa lapisan deplesi. Nah, tentu saja ini sangat kecil ya, ordernya mungkin nano ampere gitu ya, sehingga seringnya arus bocor ini kita bisa abaikan gitu ya. Jadi kita anggap 0 di titik cutoff ini. Oke, ini review kemarin terkait bagaimana kita mendapatkan garis beban DC. Kemudian titik kerja bisa kita dapatkan dari ini ya, IC saat saturasi, yaitu beta kali IB. Kemudian untuk mencari VCE-nya tinggal masukkan ini nilainya ke sini ya. Nah, rangkaian seperti ini lebih cocok ya untuk digunakan untuk sebagai
sebagai sebagai misalnya logic on off atau mengatur arus secara proporsional misalnya. Nah, karena kita bisa lihat bahwa di sini arusnya kita bisa atur ya dengan mengubah hambatan di sini ya. Seperti kemarin sudah kita coba untuk mendrive motor kipas ya. Untuk memutar kipas kita bisa atur hambatan di sini. Semakin besar hambatannya, arusnya semakin kecil di sini, maka arus kolektornya pun akan semakin kecil. Nah, rangkaian seperti ini memang cocok untuk switching ya. Artinya untuk misalnya untuk indikator ya, on atau off misalnya. Untuk logic digital ya. Misalnya misalnya ketika VB-nya 0 ya. Ketika VB-nya 0, VBB sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka tidak ada arus yang mengalir ke sini. Karena tidak ada yang arus mengalir ke sini, IB-nya 0 ya. IB-nya 0, maka IC-nya juga 0. Nah, karena IC-nya 0 ya, IB 0, IC 0. Maka VC, tegangan VC kan sama dengan VCC min IC kali RC. Karena ini 0 ya, 0, maka ini habis ya. Sehingga ketika VB 0 menghasilkan VC sesuai VCC. Nah, sebaliknya kalau kita VBB-nya kita beri tegangan sebesar VCC bisa. Ketika VBB sama dengan VCC, apa yang terjadi? Maka arus di sini, arus IB-nya jadi ada arus IB, yaitu VBB min VB per RB, atau ini adalah VBB-nya misalnya VCC dikurang VB-nya, karena di sini VN 0, maka VB 0,7 per RB. Nah, sehingga di sini ada arus yang mengalir ya, sebesar IB. Nah, sehingga IC-nya juga mengalir. IC sama dengan beta DC kali IB. Nah, kemudian masuk ya nilainya. Masuk ke sini. Nah, sehingga si VC sama dengan VCC min IC kali RC. Nah, kalau IC-nya ini cukup besar ya, anggaplah IB-nya ini cukup besar, sehingga IC-nya akan saturasi. Jadi IC kali RC-nya ini kurang lebih VCC sama dengan VCC. Jadi kalau ini sangat besar ya, kalau IB-nya cukup besar, sehingga IC-nya ini secara perhitungan lebih besar dari IC saturasi.
Sehingga IC-nya akan terbatas di maksimumnya ya, VCC per RC. Nah, jadi anggap ini menghasilkan beta DC ya, beta DC. Anggaplah misalnya lebih besar dari IC saturasinya. Di sini I saturasinya misalnya VCC per RC secara perhitungan ya. Nah, sehingga tidak mungkin IC-nya melebihi VCC per RC ini. Sehingga ini nilainya pasti akan terbatas ya. Jadi berapa kalau IB-nya cukup besar gitu ya. Sehingga tidak lagi linear ya, si hubungan IC dan IB. Sehingga pada akhirnya dia menjadi kurang lebih VCC per RC. Nah, kalau ini VCC per RC, IC-nya, maka masuk ke sini, maka VC-nya menjadi kurang lebih 0 ya. Nah, ini aplikasi untuk gerbang ya, gerbang NOT. Jadi inputnya 0, outputnya high. Jadi inputnya 0, outputnya high. Jadi inputnya low, outputnya high. Kemudian kalau inputnya high, ya, outputnya justru low ya. Nah, ini aplikasi lain ya, selain tadi ya. Ini juga bisa untuk gerbang NOT. Jadi rangkaian seperti ini bisa kita gunakan untuk gerbang NOT ya. Dengan syarat apa? Syaratnya IB-nya cukup besar ya, IB-nya cukup besar sehingga titik kerjanya menjadi di sekitar sini. Jadi karakteristik diodanya itu justru di sini ya. Nah, karakteristik transistor ya, karakteristik transistor di sini titiknya. Nah, oke, itu untuk contoh penggunaan untuk switch ya, yaitu untuk gerbang NOT. Nah, kemudian contoh lain misalnya kita memiliki rangkaian seperti ini. Ini ground ya. Kemudian di sini VCC kita hubungkan dengan hambatan RB. Nah, kalau seperti ini, maka VC-nya arus yang mengalir ya, IC berapa ya? Maka kita harus cari tahu arus yang mengalir di basis, yaitu kan dari sini ya, dari sini ke sini, IB. Sehingga IB-nya menjadi VCC, titik di sini adalah VB. Karena di sini VE-nya sama dengan 0, maka VB sama dengan 0,7. Sehingga IB sama dengan VCC dikurang 0,7 per RB ya. Nah, kemudian IC-nya berapa? Ya berarti tinggal dikali beta kali IB. Nah,
Nah, sedikit contoh ya, contoh rangkaian seperti ini. Misalnya kita memiliki, kita gunakan di sini, misalnya kita punya sini, misalnya kita punya LED ya, punya LED, kemudian di sini ada transistor. Ini transistor BC, BC berapa? BC 549 ya. Ini BC 549. Kolektornya kita hubungkan ke bagian dioda, bagian apa namanya, LED ya. Kemudian bagian emiternya kita hubungkan ke resistor, basisnya biarkan terbuka. Nah, jadi rangkaiannya misalnya seperti ini ya. Misalnya rangkaiannya adalah di sini dioda ya, dioda. Dioda LED ya. Jadi ini adalah LED. Kemudian di sini ada resistor ya, ada resistor pembatas arus. Anggaplah di sini RE. Kemudian di basisnya ini dibiarkan terbuka ya. Ini basisnya dibiarkan terbuka. Nah, artinya di sini dibiarkan terbuka. Nah, sekarang kita hubungkan bagian ini dengan VCC, dan bagian ini dengan ground ya. Jadi ini VCC 12 volt ya. Kita bagian VCC, kemudian kita hubungkan dengan ground. Nah, apa yang terjadi ketika saya menyentuh basis ya? Kalau basisnya saya sentuh dengan tangan, terlihat ya, LED-nya menyala. Ini kan mati ya. Kemudian saya sentuh basisnya menggunakan tangan, ternyata dia menyala ya. Nah, artinya ketika saya sentuh ya, basisnya ini saya sentuh, ada sinyal, sedikit sinyal ya, sinyal listrik dari tangan, sehingga di sini ada arus basis ya, arus basis. Karena di sini ada arus basis, maka muncul di sini arus kolektor ya, dari kolektor ke emitter sebesar beta kalinya IB ya. Beta kali IB. Nah, ini dari tangannya yang keluar sinyal. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan misalnya VCC ini kita hubungkan, kemudian basisnya juga kita hubungkan, ini menjadi semacam probe ya. Probe. Kalau di sini kita lihat di sini ada panjang ya dari VCC. Dari VCC, ini dari VCC. Kemudian ini dari basis. Ini di basis ini kalau saya sentuh menyala memang. Nah, gimana kalau kita gunakan probe-nya ya, yaitu di sini dari VCC, kemudian basis ya. Ini misalnya kita mau mendeteksi air ya misalnya. Ingat, air ini memiliki hambatan ya, memiliki hambatan. Jadi seolah-olah
bagian sini ketika kita sentuhkan dengan air, itu seolah-olah di sini ada hambatan ya. Nah, kita coba. Ternyata menyala ya. Sehingga walaupun di sini hambatannya sangat besar, ordonya mega misalnya. Ini hambatan air ya, ordonya mega. Akan ada arus kecil ya yang mengalir ke basis. Sehingga muncul arus kolektor ya. Nah, kolektor ke emitter ya, sebesar basis kali IB. Oke, jadi itu beberapa mungkin contoh sederhana ya, bagaimana si transistor ini bisa menjadi penguat arus ya, arus dari basis yang kecil kemudian dikuatkan menjadi beta kalinya ya, beta kalinya. Sehingga karakteristik dasar memang ya, karakteristik dasar dari transistor ini seolah-olah dia sebagai penguat arus ya. Jadi kalau kita modelkan ya, kita modelkan transistor seperti ini bisa saja seperti ini kita misalnya gunakan aproksimasi sebagai dioda ya. Jadi beda tegangan antara VB dan VE adalah 0,7. Jadi kalau kita ini VB seperti dioda. Ini VE. Kemudian mengalir arus I sebesar beta kalinya PDC kali IB ya. Artinya di sini seperti ada penguat arus, ada sumber arus I sama dengan beta kali I ya. Oke, jadi ini rangkaian transistor seperti ini ekuivalen dengan model seperti ini. Jadi seolah-olah di sini ada dioda 0,7 ya. Kemudian menghasilkan sumber arus yang nilainya beta kali IB. Jadi di sini arusnya IB. Di sini arusnya justru IC sama dan beta kalinya IB ya. Arusnya ke sini. Oke, ini model transistornya ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana bila transistor ini kita hubungkan ya, secara Darlington nih, koneksi Darlington. Koneksi Darlington. Koneksi Darlington ini adalah kita menggabungkan beberapa transistor ya, misalnya nah ini transistor pertama, kemudian kita umpankan ya emiternya ke transistor kedua. Nah, sekarang kalau ini VC ya, ini VB, kemudian di sini VE ya. Nah, apa yang terjadi? Di sini arus yang mengalir di sini adalah IB ya. Arus yang mengalir di basis.
pertama. Nah, kemudian arus yang mengalir ke sini jelas adalah beta kalinya IB. Jadi arus yang mengalir ke sini itu beta kali, anggaplah ini transistor pertama memiliki penguatnya beta 1. Beta 1 kali IB. Nah, kemudian maka arus yang mengalir ke sini itu adalah sama dengan arus basisnya. Nah, arus basisnya adalah beta kali beta, misalnya ini transistor kedua memiliki penguatan beta 2. Nah, kali arus basisnya. Nah, di sini arus basisnya ternyata beta 1 IB. Nah, jadi ketika kita menggabungkan dua transistor seperti ini kita menghasilkan apa? Menghasilkan penguat arus yang lebih besar ya. Misalkan beta 1-nya 100, beta 2-nya 200, 100. Ini kan berarti totalnya menjadi 10.000 kali ya, 10.000 kali penguatannya. Nah, artinya kita bisa membuat transistor itu lebih sensitif ya, lebih sensitif terhadap masukannya, inputnya, terhadap sinyal di basisnya. Nah, contoh transistor ini, contoh transistor Darlington ya, contohnya adalah misalnya ini ya, ini adalah TIP 12, TIP 122 ya. TIP 122 ini apa? Bisa kita cari. TIP 122. Nah, lihat kalau kita perhatikan di sini, TIP 122 ini adalah transistor Darlington ya, transistor Darlington. Di mana dia sebetulnya transistor NPN ya, NPN, tapi dirangkai seperti ini ya, digabung sehingga penguatannya jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini contoh transistor Darlington. Oke. Oke, jadi itu sekilas ya. Jadi kita sudah bahas tentang aplikasi-aplikasi sederhana ya dari transistor. Nah, sekarang kita mau mencoba ya aplikasi lain dari transistor, terutama nanti kita gunakan untuk sebagai penguat tegangan. Oke, jadi sebelumnya kita sudah bahas sebagai penguat arus ya. Nah, transistor juga bisa kita gunakan untuk menguatkan tegangan ya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ya. Nah, misalkan untuk penguat, sebelum kita masuk ke penguat tegangan ya, mungkin kita bahas sebentar terkait kapasitor ya. Kita sudah pernah membahas sebetulnya kapasitor, karakteristik dari kapasitor ya. Ketika kita berikan sinyal sinyal DC, berapa tegangan di sini?
Kalau masih ingat ya di pertemuan ke berapa itu, maka tegangan di sini menjadi 0 ya, menjadi 0 setelah keadaan tune-up tentunya. Tapi kalau tegangannya berupa AC, maka dia bergantung frekuensi ya. Ini menjadi seperti low pass filter ya. Ini high pass filter ya. Jadi high pass filter ya. Outputnya, anggaplah ini sinyal masukannya VI ya. VI ini adalah sinyal AC. Maka V outputnya adalah impedansi dari hambatan R, jadi X R dibagi R ditambah impedansi dari kapasitor XC kali VI. Nah, kalau XC-nya ini jauh lebih kecil dari R ya, maka VO-nya menjadi hampir sama dengan VI. Nah, kondisi ini yang kita akan gunakan ya. Jadi kapasitor, jadi ketika ada kapasitor, ketika tegangannya DC, ini seperti saklar yang diputus ya. Saklar diputus. Tapi ketika sinyalnya AC, kapasitor ini seperti saklar yang ditutup ya. Jadi soft ya. Ini open. Seolah-olah ya, jadi sudah. Oke. Oke, selanjutnya kita mulai ke bagian transistornya. Misalnya kita ambil di sini ya. Tadi kita sudah bahas kalau misalkan ini kita hubungkan ke CC. Nah, yang terjadi adalah seperti yang tadi ya, di IC-nya nanti bergantung IB ya, harus IB kali beta. Nah, sekarang kalau misalkan ya, kita mau mengoperasikan si transistor ini di daerah aktif ya, di daerah aktif. Di daerah aktif artinya apa? Di daerah aktif artinya harusnya IB-nya harusnya mencapai saturasi ya, harusnya mencapai saturasi. Ingat daerahnya, ini daerah saturasi, daerah saturasi, yang ini daerah aktif ya, daerah aktif. Jadi daerah aktif ini ketika harusnya sudah saturasi. Nah, kita bisa paksa ya, modenya, mode kerjanya, sehingga dia di daerah aktif ya, daerah aktif. Artinya anggap saja kita beri sumber tegangan langsung di sini ya, tanpa resistor.
Jadi kita kasih sumber tegangan langsung tanpa resistor. Tanpa resistor artinya arusnya bisa maksimum ya, arus basisnya bisa maksimum. Nah, untuk membatasi arusnya di sini kita harus tambahkan resistor di emiternya, RE. Nah, sehingga nanti daerah kerjanya kita bandingkan dengan mode tadi ya, mode VB. Jadi kita sudah bahas ini ya. Ketika membahas ini, maka IC-nya ini bergantung terhadap IB di sini, beta IB. Artinya apa? Daerah kerjanya, titik kerjanya, kalau ini beban DC-nya, titik kerjanya, dia akan bergantung nilai ini. Jadi kalau misalnya IB-nya kecil, maka IC-nya kecil, berarti Q-nya di sini misalnya kecil. Kalau IB-nya cukup besar, maka IC-nya juga cukup besar sehingga naik di sini. Nah, sehingga titik kerja dari transistor ya, ini sangat bergantung terhadap arus basisnya ya. Nah, bandingkan dengan ini, maka kalau di sini arus basisnya sudah sebesar mungkin ya, semaksimumnya sih arus basis ya. Tapi di sini kita batasi dengan membatasi di sini menggunakan RE. Maka arus yang mengalir di sini spesifik ya, spesifik. Karena di sini VB-nya sudah panjang maju terus ya, maka arus yang di sini spesifik IC sama dengan VC. Di sini VE. Nah, karena VIC ini hampir sama dengan, atau kita anggap sama ya, dengan IE, maka IC sama dengan arus yang mengalir di emitter. Artinya sama dengan VE per RE ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini VB. Ingat VB dan VE ini hanya berbeda 0,7. Nah, artinya IC ini hanya bergantung pada VE, itu berarti VB dikurang 0,7 ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini arusnya tidak lagi bergantung terhadap arus basis ya. IC-nya sekarang tetap hanya bergantung pada tegangan VB dan hambatan RE. Artinya apa? Kalau kita gambarkan diagram ini beban kerja, garis bebannya, maka titik kerjanya ya, Q-nya ini akan konstan ya, tetap di arus sebesar ini VB 0,7 per RE. Bagaimana dengan VCE-nya? VCE-nya berarti kan VCE itu berarti tegangan V terhadap CE. Berarti tegangan VC min VE. VC itu adalah VCC min I C kali RC. VE-nya itu adalah VE
VE-nya itu adalah IC kali ya, min IC kali RE. Sehingga di sini itu adalah VCC dikurang IC kali RC tambah RE. Nah, ini adalah titik kerjanya. Jadi titik kerjanya sekarang tidak lagi berubah terhadap IB. Sehingga titik kerjanya relatif konstan ya, konstan. Nah, sehingga untuk keperluan misalnya penguat tegangan, ini akan lebih cocok menggunakan rangkaian dengan bias yang tidak bergantung, yang di sini tidak ada hambatan ya, tidak ada. Jadi biasanya langsung ya, kita beri tegangan prategangan di sini. Kita sebut prategangan atau tegangan bias di sini. Nah, oke, jadi untuk selanjutnya, untuk keperluan penguat tegangan, kita gunakan rangkaian seperti ini ya. Rangkaian seperti ini. Kemudian di sini ada biasnya dari sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya ini bisa kita dapatkan dari misalnya dari pembagi tegangan ya, misalnya dari pembagi tegangan. Jadi ini misalnya kita dapatkan dari pembagi tegangan. Nah, anggap ini R1, R2. Maka di sini VB-nya sama dengan R2 per R2 plus R1 ya, dikali VCC. Nah, kesananya sama ya, yaitu harusnya mengalir berarti IC ya. IC adalah VE. IC sama dengan VE, IE sama dengan VE per RE atau VB min 0,7 per RE. Nah, artinya IC sama dengan ini masuk ya. Nanti kalau angkanya ada, tinggal masukkan nilainya. Nah, itu kita dapatkan IC-nya nanti. Nah, ini adalah rangkaian DC-nya, rangkaian DC. Jadi si transistor ini sudah bekerja di titik Q tertentu ya, titik Q tertentu. Letaknya di mana? Ya kita cari. Nah, kalau di sini titiknya di sini VCC ya, titik potongnya di sini VCC, maka kita bisa meletakkan Q ini di tengah dengan cara VB-nya ya setengah dari VC. Kalaulah transistor ini ideal ya, berarti tidak ada 0,7 di sini, maka VB-nya kita bisa ambil setengah VCC. Setengah VCC. Nah, umumnya untuk penguat tegangan nanti kita menggunakan Q yang sebaiknya di tengah ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan rentang penguatan tegangannya sampai berapa gitu. Oke, ini kita dapatkan rangkaian yang cocok ya, yang cocok nanti untuk digunakan sebagai penguat tegangan. Oke, jadi itu pembahasan lebih lanjut ya, beberapa aplikasi untuk transistor. Nah, mungkin kita akan membahas lebih lanjut di minggu depan ya. Mungkin kita akan bahas
bagaimana aplikasi transistor sebagai penguat tegangan, sebagai penguat tegangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.